Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA bersama puisi. Kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Iya, pada pewarisan sifat kita sering menjumpai dalam kejadian seharian. Misalnya seorang anak kok mirip dengan ayahnya, rambutnya seperti ayahnya, kemudian hidungnya seperti ibunya, kemudian memiliki sifat penyabar seperti ibunya. Nah, semuanya itu merupakan suatu fenomena di mana ada sesuatu yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, dalam hal ini kita akan mengetahui proses yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya itu sebenarnya melalui suatu materi yang seperti apa, kemudian ada di mana. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Ternyata materi yang ada pada orang tua yang diturunkan kepada anaknya itu ada di dalam kromosom. Kromosom itu ada di dalam inti sel. Nah, kalau kita perhatikan, dalam kromosom itu terdapat DNA dan RNA sebagai materi pembentuk gen atau pembawa sifat tertentu. Nah, kemudian mari kita lihat apakah DNA dan RNA itu sama atau berbeda. Nah, antara DNA dan RNA ternyata merupakan suatu materi yang berbeda. Berikut perbedaannya. Dilihat dari bentuknya, DNA merupakan rantai panjang yang ganda serta berpilin, double. Sedangkan kalau RNA berupa rantai pendek, tunggal, tidak ada pilinan. Secara fungsi, DNA itu mengendalikan faktor keturunan dan sebagai bahan baku pembuat protein. Nah, sedangkan pada DNA itu pengendali pembuatan protein. Letaknya RNA ada di dalam inti sel, di dalam kloroplas maupun mitokondria. Sedangkan untuk DNA letaknya di dalam inti sel, sitoplasma, kloroplas maupun mitokondria. Komponen gula yang dimiliki oleh DNA meliputi deoksiribom. Sedangkan komponen gula pada RNA berupa ribosa. Ukurannya pun berbeda. Pada RNA ukurannya sangat panjang, ini sangat panjang, sedangkan pada RNA ini pendek. Basa nitrogennya pada RNA memiliki 3 jenis, yaitu berupa purin, gugus fosfat, dan pirimidin. Nah, kalau pada DNA memiliki basa nitrogen berupa pirin dan pirimidin saja. Pirimidin pun antara RNA dengan DNA ada perbedaan, yaitu kalau pada RNA pirimidinnya berupa sitosin dan timin, kalau pada DNA berupa sitosin dan urasil. Kadarnya pun berbeda. Kalau pada RNA kadarnya tetap, sedangkan pada DNA selalu berubah-ubah sesuai jumlah protein yang dibutuhkan. Keberadaannya RNA ini permanen, sedangkan DNA itu secara periodik pendek karena mudah terurai. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana peran materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, dalam pewarisan sifat kita mengenal adanya istilah dominan dan resesif. Sifat dominan adalah sifat yang kuat, sifat yang selalu menutupi sifat yang lain. Sedangkan sifat resesif adalah sifat yang tertutup atau sifat yang lemah karena dikalahkan oleh sifat yang lain. Nah, sifat dominan biasanya dituliskan dalam bentuk huruf kapital, sedangkan sifat resesif dituliskan dalam bentuk huruf kecil. Sebagai contoh kita lihat adalah sifat atau karakter kuping bergelambir. Ini adalah kuping bergelambir, ada gelambirnya. Ini dikodekan atau ditulis dengan simbol huruf G besar. Memiliki sifat yang dominan, kuat.
Sedangkan untuk sifat melekat merupakan sifat resesif, karena resesif dituliskan dengan huruf kecil. Nah, variasi-variasi dari gen-gen G besar dan gen G kecil itu disebut sebagai alel di pasangannya begitu. Nah, selanjutnya kita lihat karakter-karakter seperti rambut keriting, kemudian rambut bergelombang, adanya rambut lurus, serta ada kuping yang bergelambir maupun melekat, itu merupakan sifat yang tampak dari luar. Sangat mudah sekali dilihat oleh mata. Sifat yang demikian dinamakan fenotip, ya, tampak jelas oleh mata. Nah, sifat-sifat ini dikode oleh gen-gen tertentu. Nah, simbol-simbol huruf-huruf yang mengkode sifat tadi, yang mengkode rambut keriting misalnya, yang mengkode telinga bergelambir misalnya, itu dinamakan genotip. Nah, secara lebih jauh kita lihat seperti ini. Nah, gen-gen ada di dalam kromosom, sedangkan kromosom itu sendiri ada beberapa macam, ada 2 macam, yaitu kromosom seks atau gonosom dan kromosom tubuh atau autosom. Kalau kita perhatikan kromosomnya seperti ini. Anak-anak, ini adalah kromosom induk. Kromosom induk, ini induk. Nah, pada kromosom induk ini kalau kita lihat jumlahnya double. Karena double namanya diploid, ya. Kromosom induk itu jumlahnya double, karena double namanya diploid. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Untuk kromosom perempuan di sini kita lihat ada gonosom. Ada gonosom yang jumlahnya sepasang. Kromosom pada manusia jumlahnya ada 23 pasang, di mana 22 pasang merupakan kromosom tubuh atau kromosom soma, sedangkan yang 1 pasang adalah kromosom seks atau gonosom. Nah, susunan kromosom yang urut berdasarkan bentuk dan ukurannya ini dinamakan karyotipe. Ini adalah karyotipe untuk induk perempuan dan ini adalah karyotipe untuk induk laki-laki. Jumlahnya ada berpasang-pasangan, 23 pasang. Sedangkan kalau kita perhatikan ini adalah kromosom pada sel kelamin atau gamet. Karyotipe untuk sel kelamin berjumlah separuh dari kromosom induk. Kalau kita lihat ini ada 1 buah, kalau ini 1 pasang. Seperti itu. Nah, kromosom seksnya ada di sini. Ini adalah X, kalau ini X double, ini hanya X. Ini untuk ovum, ya. Sedangkan untuk sperma di sebelah pojok sini juga ada kromosomnya, ini kromosom XY. Secara lebih detail kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah kromosom induk. Jumlah karyotipenya, jumlah kromosomnya adalah 22 AA plus XX. Sedangkan untuk ibu jumlah kromosomnya adalah 22 AA plus XX. XY dan AA ini menandakan berjumlah diploid atau double. Ini double juga, AA dan XX. Nah, kemudian induk ini, genotip induk ini akan terbentuk gamet. Gametnya bagaimana? Gamet atau sel kelamin yang terbentuk dari genotip induk meliputi, karena ini double AA genotipnya, gametnya
gametnya itu separuh dari genotip. Kalau genotipnya AA berarti gametnya A. A di sini menandakan tidak berpasangan atau sendiri atau bersifat haploid. Kalau ini diploid, kalau ini haploid. Kalau ini berpasangan, ini separuh 22A plus X dan 22A plus Y. Demikian juga untuk induk betinanya, karena ini sepasang 22AA, ini adalah sepasang, ini juga berpasangan, maka gametnya atau sel kelaminnya separuhnya berupa 22A plus X. Sehingga apabila digabungkan, sperma 22A plus X jika bertemu dengan ovum, ya, bertemu dengan ovum, maka akan membentuk individu 22AA plus XX. Kalau kita lihat anakannya, itu jumlah kromosomnya sama dengan kromosom induk, yaitu 22AA plus XX. Dari mana? Separuh dari kromosom induk jantan yang ada X-nya di sini, separuh dari induk betina X di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan sperma yang memiliki kromosom Y? Jika sperma yang memiliki kromosom Y ini bertemu dengan gamet yang memiliki kromosom X, maka akan menjadi seperti ini. 22AA autosom plus XY. Nah, XY. Maka ini akan menjadi individu yang memiliki jenis kelamin jantan. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa penentu atau kromosom penentu jenis kelamin itu adalah XX dan XY. Untuk XX itu menentukan jenis kelamin betina, sedangkan XY menentukan jenis kelamin laki-laki. Seperti itu. Nah, dengan adanya penurunan sifat seperti itu membuat seorang George Mendel, seorang pakar, melakukan penelitian dengan cara menyilangkan kacang ercis atau kacang polong. Nah, mengapa George Mendel ini menggunakan kacang ercis? Ternyata kacang ercis memiliki berbagai macam keunggulan, di antaranya memiliki ciri yang mudah dibedakan, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, darah hidupnya sangat pendek, dan keturunannya sangat banyak. Nah, dari sini Mendel bisa merumuskan atau memperoleh hasil penelitian berupa hukum segregasi dan hukum asortasi. Nah, hukum segregasi ini dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum pemisahan alel, yang bunyinya pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi secara bebas. Segregasi secara bebas dari kromosom diploid menjadi kromosom haploid. Kromosom diploid itu dari induk menjadi kromosom haploid, ini adalah gamet. Contohnya, genotip tanaman adalah O besar O kecil, maka gametnya yang terbentuk adalah gen U besar dan gen U kecil. Nah, demikian juga untuk hukum Mendel II yang dikenal dengan hukum asortasi atau penggabungan bebas. Di sini berbunyi bahwa gen dari kedua induk akan berkelompok sehingga membentuk sifat keturunan hasil perpaduan antara gen-gen dari induknya. Nah, itu saja pertemuan dari saya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana Mendel itu melakukan penyilangan dan bagaimana gamet-gamet pada saat penyilangan itu terbentuk. Mari kita saksikan video yang selanjutnya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.